Hai, halo semuanya. Sampailah kita di video yang ketiga pembahasan tentang skleroderma. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lao, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas beberapa kondisi yang sering menyertai pasien skleroderma. Nomor satu adalah fenomena Raynaud. Tak lengkap rasanya membahas skleroderma tanpa membahas tentang fenomena Raynaud, karena memang lebih dari 90% pasien skleroderma akan mengalami fenomena Raynaud. Jadi fenomena Raynaud ini terjadi pada saat kondisi suhu yang sangat dingin atau pada saat stres emosional. Biasanya terjadi suatu perubahan warna, bisa pada tangan, bisa pada kaki, atau juga pada bibir dan bahkan lidah, di mana akan terjadi kondisi pertama tangan menjadi lebih pucat pada saat sirkulasi terganggu, kemudian membiru dan kembali menjadi normal. Pasien-pasien dengan skleroderma biasanya sudah sangat mengenali kondisi ini. Nah, teman-teman sekalian, fenomena Raynaud ini kita bisa lihat secara langsung. Namun juga dokter bisa juga melakukan beberapa pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan nephol kapilaroskopi untuk melihat secara detail apakah ada suatu kelainan atau tidak. Nah, kemudian tentu menjadi pertanyaan kita, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah perburukan fenomena Raynaud, dan apakah memang fenomena Raynaud ini berbahaya dan penting untuk ditangani. Nah, yang penting kita ketahui adalah bahwa fenomena Raynaud ini kalau dibiarkan bisa sangat berbahaya. Kenapa? Dapat timbul luka oleh karena adanya kekurangan darah di daerah tangan, sehingga bisa terjadi infeksi pada luka tersebut. Dan apabila tidak ditangani, dapat mengakibatkan kematian jaringan di daerah tangan sehingga jari menjadi kehitaman dan bahkan bisa mengalami putus secara spontan atau yang disebut dengan autoamputasi. Namun ini bisa dicegah dengan penanganan fenomena Raynaud yang baik. Nah, bagaimana kondisi atau hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalisasi gejala fenomena Raynaud? Jadi yang pertama dan paling penting, kita harus melakukan menjaga supaya tangan kita atau anggota tubuh kita itu tetap hangat dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian kita juga harus mengurangi stres emosional, menghindari rokok, menghindari obat-obatan simpatomimetik, misalnya obat pilek yang umum, menghindari obat migrain tertentu, dan juga menghindari obat-obat beta blocker, misalnya propanolol. Nah, bagaimana penanganan fenomena Raynaud? Nah, kami tentunya sebagai dokter akan memberikan obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan misalnya golongan vasodilator, misalnya calcium channel blocker, nifedipin, amlodipin. Ini biasanya obat yang digunakan sebagai obat hipertensi. Jadi buat pasien skleroderma jangan kaget kalau misalnya tidak darah tinggi tapi diberikan obat hipertensi. Jadi ini obat untuk mengatasi fenomena Raynaud-nya, tidak digunakan untuk anti hipertensi. Juga pada kondisi tertentu bisa diberikan juga vasodilator yang lain seperti nitrat fosfodiesterase inhibitor, misalnya sildenafil, kemudian obat intravena prostaglandin, atau juga golongan-golongan agen simpatolitik seperti prazosin. Dan ada juga yang namanya bosentan, inhibitor endothelin 1, dapat digunakan juga untuk menurunkan risiko ulkus pada pasien skleroderma dengan Raynaud. Jadi ini adalah beberapa obat-obatan yang bisa digunakan pada Raynaud fenomena. Nah, nanti dokter akan memilihkan yang mana yang cocok untuk Anda. Kadang-kadang pada kondisi akut yang mengancam nyawa, tapi ini diusahakan untuk jangan terjadi dengan penanganan Raynaud yang baik, maka bisa timbul namanya gangren. Jadi terjadinya jari yang kebiruan secara tiba-tiba dan menghitam, dan ini harus cepat ditangani, karena kalau tidak cepat ditangani bisa harus mengalami pembedahan atau amputasi untuk mengatasi kondisi ini. Tadi kita sudah membahas tentang penanganan Raynaud fenomena. Nah, bagaimana penanganan skleroderma secara umum? Tergantung daripada manifestasinya. Kita sudah tahu bahwa manifestasi utama pada kulit, pengobatan lokal pada kulit, misalnya kita harus memberikan pelembab agar kulitnya tidak kering. Kemudian ada obat-obatan imunosupresan yang juga untuk menstabilkan sistem imun. Misalnya kita bisa memberikan methotrexate atau mycophenolate mofetil. Pemilihan obat ini akan sangat tergantung sekali pada manifestasi organ.
Misalnya pada interstitial lung disease tentu ini akan berbeda dengan pasien-pasien yang tidak memiliki interstitial lung disease. Ada berbagai jenis imunosupresan, bisa juga diberikan siklofosfamid misalnya pada kondisi-kondisi khusus. Tentunya pemilihan imunosupresan ini akan dipilihkan oleh dokter hematologi Anda tergantung daripada kondisi Anda secara individual. Namun secara umum ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan oleh pasien skleroderma. Yang pertama, jangan lupa untuk melakukan screening jantung dan paru secara berkala. Jika memungkinkan setiap tahun ini harus dilakukan. Yang kedua, jangan lupa vaksinasi flu dan juga vaksinasi pneumokokus, dua vaksin yang sangat penting karena kita tahu skleroderma paling sering menyerang paru-paru dan juga bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Sehingga vaksinasi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya infeksi-infeksi yang tentu akan sangat memperburuk kondisi pasien dengan skleroderma. Dan yang ketiga, jangan melupakan kebiasaan atau pola hidup sehat pada umumnya, misalnya makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupakan juga untuk tidur cukup, mengendalikan stres, dan juga berhenti merokok. Jadi itu adalah merupakan anjuran pola hidup sehat secara umum. Dan yang penting teman-teman harus perhatikan, ya memang betul sekali bahwa skleroderma ini kita tidak bisa sembuhkan secara total, namun sangat bisa distabilkan, tetap mengikuti anjuran atau panduan dokter hematologi Anda, dan tetap menjalani pengobatan untuk menstabilkan kondisi ini. Demikian teman-teman sekalian, beberapa pembahasan tentang skleroderma. Mungkin ini tidak lengkap, belum begitu lengkap, namun jika ada pertanyaan teman-teman bisa menyampaikan di kolom komentar untuk kita bahas bersama. Semangat buat pasien skleroderma untuk pejuang skleroderma dan keluarganya. Tetap semangat, tetap jalani pengobatan, dan tetap hidup sehat.